Ibu-ibu yang nonton, dan hari ini kita akan bicara tentang penyakit. Nah, oleh karena kalau kita bicara tentang penyakit, kita akan berikan kepada ahlinya yang tahu benar-benar tentang penyakit. Inilah dia orang yang penyakitan. Silakan. Kan saya pakar penyakit, Pak Dokter. Iya, kalau pakar penyakit berarti Anda penyakitan. Penyakitan, iya. Kalau pakar kesehatan? Sehat. Pakar apa kecantikan? Lagi? Kecantikan? Cantik. Pakar penyakitan? Penyakit. Berarti saya penyakitnya. Tapi enggak. Karena kita punya seorang bintang tamu yang katanya dia bisa mengetahui penyakit dan bahkan mengobati penyakit dari hati. Serius? Bukan pakai obat-obatan medis gitu? Tidak. Enggak? Dari hati. Dia benar-benar tahu dari hati. Ustadz Danu. Ya, kita salam. Apa kabar Ustaz? Apa kabar? Silakan duduk, silakan duduk Ustaz. Silakan duduk. Nah, Ustadz Danu ini katanya sering mengobati orang dengan mengaitkan penyakit itu dibawa oleh seseorang karena ada hubungannya dengan perilaku buruk. Ceritanya gitu. Nah, sebenarnya begini. Ini kan percaya tidak percaya, tapi saya di psikologi itu ada kalau Sigmund Freud pada saat itu jadi ada sebuah kasus dulu di mana ada seorang tuh nggak bisa jalan karena dia ke dokter tidak sembuh-sembuh. Terus dia ke seorang psikolog. Nah, dari psikolog itu dilihat secara medis semuanya baik. Akhirnya sama dia di hipnoterapi, dilihat ke masa lalunya. Ternyata dulu itu dia pernah pada saat kecil dia pernah ngejorokin adiknya masuk ke kali atau kemana sampai kakinya tuh patah adiknya. Dan 2 tahun yang lalu, 2 tahun belakangan adiknya meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, setelah itu dia tiba-tiba tidak bisa jalan karena gangguan psikologis katanya. Setelah itu di ajang ngomong dan sebagainya, akhirnya ternyata dia bisa jalan lagi. Jadi itu maksudnya bagaimana otak mempengaruhi tubuh kalau secara psikologis betul. Nah, kalau dari Ustadz sendiri seperti apa konsepnya, Ustadz? Iya, mirip ya. Itu mirip sebenarnya. Jadi itu bukan karma, tapi mirip. Karena kita hidup kan ada Tuhan, ada Allah istilahnya. Jadi untuk mencari kita itu menjadi seorang yang dicintai oleh Allah, berarti kita memang harus mencintai semua orang. Semua orang, semua makhluk lah. Nah, kalau saya belajarnya kan dulu karena saya muslim ya, belajarnya dari Quran, dari sunnah, seperti itu Mas Edi. Jadi salah satu firman Allah Ta'ala itu menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya, dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, dari situlah saya mencoba ngolah. Mencoba saya olah banyak sebenarnya ayat. Kemudian saya olah, kemudian saya meneliti dari mulai sakit pusing, dari mulai sakit batuk, dari mulai sakit budek, mata berair, pedes, sampai ke kanker. Sampai ke kanker. Jantung, koroner, lemah jantung sampai ke kanker. Nah, kalau contoh Mas, saya nggak ngerti nih. Kalau batuk misalnya, kan semua orang batuk kadang-kadang beda-beda. Ada orang kehujanan jadi batuk. Itu gimana itu, Ustaz? Batuk itu kecenderungan biasanya yang pertama kalau bicara itu ngotot. Jadi ada penekanan di daerah sini itu bicara ngotot kesannya. Itu pertama. Yang kedua, selain ngotot ada kecenderungan emosi. Ada emosi yang mengikuti dalam bicaranya. Nah tuh Pak Ustadz tuh. Apa? Batuk. Om Deddy suka batuk kan? Maksudnya Anda ngatain saya? Enggak. Emang emosional ya kalau ngomong ngotot tuh Pak, beneran. Biarin saya batuk-batuk deh. Bukan galak tuh Pak. Tuh, galak kan Pak? Terus Pak. Jadi kalau batuk itu yang pertama ngotot, kalau bicara ngotot. Kemudian yang kedua ada emosi yang mengikuti ceritanya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sering ngomel. Orang ngomel itu nanti juga akan seringan batuk. Oh, makanya kalau orang habis marah, kamu. Iya, relatif hampir seperti itu. Jadi kalau batuk yang karena virus
makanan salah itu gimana? Nah, sebenarnya begini Mas Dedi, persoalan virus itu kan ciptaannya Allah juga. Jadi Allah melihat tidak virusnya dimunculkan, tapi dari perilaku seseorang ini, kemudian sebenarnya Allah itu sayang kepada seorang tersebut, makanya dimunculkanlah sakit. Sehingga biar dia itu kembali, jangan kalau ngomong itu ya jangan ngotot, kalau ngomong jangan ada emosi, ngomong jangan begini. Sebenarnya Allah tuh maunya begitu. Cuma kan kita manusia kan nggak ada rem kadang-kadang. Nah, kenapa itu seperti itu? Ada dalam salah Jadi peringatan gitu maksudnya? Iya, peringatan. Ini penelitiannya seperti apa nih? Bagaimana melakukan penelitian bahwa kalau misalnya saya kemarin makan cabai diare? Kalau itu memang nggak doyan, pas perutnya lagi nggak doyan cabai aja. Nah itu Pak Ustadz bisa bedain. Nah bisa bedanya, ini kamu makan cabai atau memang sakit perut kan? Nah itu gimana tuh? Sebenarnya begini, kalau memang cabai waktu itu langsung diare umpamanya. Nah, dalam beberapa hari ini Mas Dadi kecenderungan ngomongnya terlalu berlebih dengan emosi. Jadi pada waktu itu dimasukkan cabai, kesannya ada volume yang akan menjadikan diare itu lebih cepat. Prosesnya seperti itu aja. Tapi kalau Mas Dadi nggak makan cabai, ya nggak ada dia. Maksudnya cabainya nggak kelebihan, ya nggak akan diare. Oh jadi berhubungan? Tetap berhubungan, karena nggak usah kadang-kadang seorang diare, nggak perlu dia tuh makan cabai, itu akan diare. Jadi nggak perlu makan cabai, nggak perlu ada keracunan. Tapi insya Allah itu, jadi penelitiannya salah satu itu. Coba umumnya begini nih. Saya kemarin ada seorang bayi nih. Baru lahir kurang lebih umurnya 3 bulan. Oh ya salahnya, maksud makan cabai. Makan cabai. Ini bukan bahas cabai. Bukan. Cerita Bapak udah beres. Jadi bayi ini memang keluar masuk rumah sakit terus menerus selama dia umur 9 hari itu keluar masuk terus menerus. Masa karena bayi ada perilaku buruk Pak Ustadz? Makanya di sini ada contoh yang beda. Jadi contoh yang di luar tadi, si bayi ini didiagnosa dokter memang diare sehingga badannya susut, diare terus setiap hari. Dites oleh dokter bakteri nggak ada. Ini memang ada radang di daerah usus menurut dokter. Tetapi kalau saya insya Allah udah cukup, saya paham. Saya tanya sama si orang tuanya, di mana di antara kalian berdua ini yang hobinya nih, kalau diberi masukan tidak dicerna dulu, tapi langsung ngomel, siapa? Suaminya jawab, istri saya Ustaz. Istrinya ada, saya bilang, tolong ibu nanti mohon ampun pada Allah Ta'ala dan minta maaf sama suami tentang kalau diberi nasihat seringnya langsung ngomong, nggak dicerna. Kenapa nggak istrinya aja yang keluar masuk rumah sakit tuh bayi kagak tahu apa-apa? Maunya kan seperti itu. Iya dong. Allah itu lebih pintar daripada kita Mas Edi. Sehingga orang tuanya yang saking sayangnya sama anak, dia akan berpikir, kalau orang tuanya kan nggak pernah berpikir biasanya. Kalau dia orang tua ini relatif kan sayang sama anaknya nih yang kecil nih. Jadi kalau anaknya sakit, dia lebih peduli. Oke, kalau gitu saya mau tanya, Ustadz pernah sakit apa? Nah, wah kalau saya sendiri. Masa nggak pernah sakit seumur hidup? Ayo, misalnya mungkin Ustadz sakit apalah? Anu tuh suka bintitan ngintip orang, jelas. Saya tahu lah ya. Ini pelajaran dari dulu loh, ini pelajaran dari dulu. Oh, bintitan ngintip orang pasti, itu kan pelajaran. Dari dulu kan? Kalau itu mending tanya orang paling dekat sama saya. Nah itu bisa jawab. Kalau saya jawab nggak pernah sakit kok lucu gitu loh. Dari kecil nggak pernah sakit? Kalau dari kecil memang ada saya. Flu ada dari kecil. Kalau dari kecil ya. Gara-gara apa tuh flu tuh? Nah memang setelah saya dewasa ngerti, kuliah ngerti, karena memang setelah kuliah itu kan saya mempelajari ini. Setelah ngerti ya saya hanya cuma cerita, oh dulu saya begini, saya ceritanya sama orang tua, ayah saya, ibu saya ngerti, iya memang kita dulu begitu loh. Dari sanalah mulai saya mencoba untuk mengajak orang tua itu menjadi lebih baik, lebih dekat pada Allah. Terus nggak pernah flu lagi? Nggak pernah. Nggak pernah minum obat Pak Ustadz, jadi kalau sakit? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Wow, jadi benar-benar merefleksi diri pernah apa-apa iya, gitu? Jadi sempat tubuh saya itu saya rusak dengan gaya di luar ilmu gizi dan ilmu kedokteran nih. Saya rusak nih. Contoh, makan itu hanya cuma sekedarnya kalau saya lapar, makan itu hanya nasi sedikit sama tahu atau tempe atau ini. Itu karena kenapa? Nggak punya duit atau? Salah satunya iya.
Saya rusak dengan seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak pernah sehat. General check up sehat. Oke. Sekian tahun itu tetap sehat. Oke. Itu. Kita masih akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan bicara, kita akan ngobrol dengan seseorang untuk melihat bagaimana sih pola pikir Ustadz ini dan tanggapannya tentang penyembuhan gaya Ustadz ini. Selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Membicarakan tentang bahwa penyakit itu kadang-kadang karena bawaan yang perilaku buruk dari manusia. Memang kadang-kadang saya juga nggak percaya obat. Sampai detik ini masih ada obat dijual di pasaran secara bebas yang semua obat itu tujuannya adalah untuk membunuh. Nah itu dijual bebas sekarang, banyak banget, ya kan? Iya betul. Obat nyamuk contohnya. Kenapa dibilang obat? Obatnya harusnya apa? Pembunuh nyamuk aja gitu. Kenapa dibilang obat nyamuk? Kayaknya kesannya jahat kalau pembunuh nyamuk. Kenapa dibilang obat nyamuk? Emang nyamuknya disemprot sembuh? Enggak juga sih, ya mati sih. Ya salah. Kenapa hanya nyamuk? Coba itu yang kedua. Kenapa? Kenapa hanya nyamuk yang dikasih obat? Berarti nyamuk. Kalau ada tikus di rumah, Anda kasih racun tikus. Racun tikus, iya. Kenapa nyamuk Harusnya dikasih obat? Oh iya ya. Oh. Berarti mungkin nyamuk itu pas apes ya. Dia harus berobat, mungkin Mati keturunannya malah. banyak ada perilaku Iya. buruk. Dan jelas-jelas nyamuk itu salahnya gara-gara gigit orang kan. Silakan Gina, Anda kan mau konsultasi katanya. Udah dari nyamuk terus ke saya gitu Iya. Ini lucu loh. Seorang dokter konsultasi tentang penyakit. Nah, itu. Ketahuan banget bahwa dokternya ini jelek ya. Ya kan, kalau dokter kan menyembuhkannya selama ini kan pakai obat-obatan. Iya. 1001 mungkin yang bisa kayak Ustadz Danu. Kalau suara cempreng, Ustadz? Bisa sembuh Pak Ustadz, suara saya. Beneran? Kalau sebenarnya kalau suara cempreng itu kan dilihat sejak kecil atau baru berapa tahun? Sejak kecil? Kalau sejak kecil nggak bisa. Oh itu dosa nenek moyang artinya. Kalau Oke, ini Jadi sebenarnya yang dosa udah nenek moyang. Pak Ustadz sebenarnya mau bilang ya kalau itu udah nasib. Pak Ustadz tapi beneran, aku mau nanya nih. Iya. Aku tuh kan punya mah ya, jadi sering sakit. Sama yang paling sering tuh dari sini nih Pak Ustadz nih, dari pundak sini sakit sampai ke kepala. Jadi sering sakitnya cuma sebelah kiri terus. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Kalau mah sama pundak sampai kepala itu beda tipe perilaku. Kalau emah itu tempatnya di daerah perut. Perut itu sama seperti yang lain, makanan masuk dipecah oleh lambung, asam lambung, kemudian diserap oleh usus besar, kan gitu ya. Nah, kalau persoalannya di perut ini, insya Allah hubungannya dengan pada waktu ada urusan di dalam keluarga, ada masalah-masalah di dalam keluarga. Nah, Mbak Gina ini cenderungnya bukan menerima dulu dengan baik, dengan tenang, baru dikeluarkan solusinya, tapi baru mamanya ada mama ngobrol gini atau Lawan dia. iya langsung di sini jengkelnya muncul. Oh, emang gitu orangnya? Iya. Ngomong dulu gitu. Oh, iya. Di ini. Bener. Insya Allah seperti itu. Kalau yang kepala ini Pak Ustadz? Kalau di bahu sampai kepala itu urusannya dengan pekerjaan nih. Jadi pekerjaannya begini nih. Jadi Mbak Gina bisa aja umumnya ini hanya Kiasan. Simulasi ya, kiasan ya. Simulasi ya. Momennya dengan Mas Dedi ini. Jangan bobo saya Ustadz. Harus saya dibawa. Kan namanya simulasi. Dia di sini Pak, ada Bapak. Nanti saya yang dosa Anda. Enggak. Jadi umpamanya ada Mas Dedi nih. Ya. Ini kecenderungan umpamanya Mbak Gina itu apa yang dilakukan Mas Dedi itu rasanya jengkel aja. Wah lu gitu loh. Oh lu gitu. Jadi selama ini gua ngomong lu gak suka. Habis galak tuh Pak Ustadz, makanya jadinya batuk-batuk dulu. Tuh, kalau saya sakit di sini, Bapak batuk. Karena Bapak kalau ngomong ya kan langsung Ustadz, maaf, Anda pernah menyembuhkan penyakit tapi menjadikan perceraian rumah tangga nggak Ustadz? Pernah kayaknya. Aduh. Enggak lah. Itu misalnya Itu kan, misalnya aja. Jadi kalau bahu, tangan, bahu itu urusannya dengan pekerjaan. Ya, kalau bahu ini sebelah kiri berarti ada suatu pekerjaan yang Mbak Gina itu kalau maunya ketemu dengan yang itu mamanya itu jengkelnya dulu yang muncul. Itu saya terus loh Ustadz tiap hari.
Lah tinggal jujurnya Mbak Gina. Kerjanya ada 3, ada siaran radio, sama bapak, sama praktek. Oh, Kan Desta. Nyari orang lain iya, ya. iya. Nah terus solusinya berarti saya harus Solusinya apa? gini. Gak usah ketemu sama orangnya, berhenti aja loh. Semua pekerjaan. Batuk, bapak batuk nih bentar lagi nih. Anda berhenti semua pekerjaan. Batuk nih, gigi 5 terus Pak kalau ngomong Pak. Ya Allah, luar biasa. Jadi gimana Pak? Jadi itu tinggal dibalik aja. Kalau itu hubungannya dengan pekerjaan, yang jadiin Mbak Gina itu jengkel karena sampai ke kepala, berarti pekerjaan itu sebenarnya dipikirin oleh Mbak Gina, ngerti, sadar, tapi ada jengkel yang nggak bisa keluar. Nah, caranya adalah kalau Mbak Gina memang masih dalam pekerjaan tersebut, dianggap pekerjaan yang Mbak Gina hadapi ini ujian. Pak, maksud Ustadz bagaimana ya? Saya jadi ujian ini Ustadz. Ya gitu. Kalau saya cerita gini Mas Dedi, kalau dalam Islam diceritakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Jadi ceritanya begini artinya. Sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Tapi di Al-Quran itu nggak ada nama saya loh Ustadz. Ya enggak lah Mas. Maksudnya itu antara saya, ujiannya para jamaah saya. Oh, mungkin Kan gitu. pasien. Saya atau teman-teman saya, ya ujian. Kemudian ujian teman-teman saya jamaah ya saya. Gitu. Ustadz ini buka praktek ya dokter? Ya kalau kayak dokter enggak lah, mirip psikoterapis ya. Mirip psikoterapi. Nah mirip. itu biayanya berapa itu Ustadz? Kalau misalnya kan ke dokter ada harganya. Apakah misalnya orang sakit ke Ustadz bisa termasuk BPJS? Enggak bisa lah. Itu untuk rumah sakit Mas Dedi. Iya kan siapa tahu ini kan alternatif pengobatan. Kan nggak ada obat-obatannya juga. Nggak ada obat kan ya Pak Ustadz ya? Enggak ada, cukup dikasih tahu, paham, insya Allah bisa cepet sembuhnya Mas. Termasuk umpamanya paling ditakutin orang umpamanya. Kalau Mas Dedi kan nggak percaya sama santet nih. Termasuk ditakutin orang santet, ya itu ya ada di situ. Caranya gimana ngobatinnya, nggak aneh-aneh. Sebenarnya nggak aneh-aneh kalau Mas Dedi saya kasih tahu, nggak aneh-aneh. Oh gitu ya? Saya tuh bukan nggak percaya santet. Gimana? Saya tuh pernah nyoba melet. Siapa yang dicoba? Iya. Tapi nggak aku dapet. ngeliatin balik gitu Pak Ustadz ya. Jadi Ini urusannya kok jadi curhat gimana sih ini? Kok jadi curhat hati? Pasiennya kan yang datang pasti curhat semua. Memang seperti begitu-begitu sih. Nah, Ustadz saya sudah ini umur sekian kok belum dapat jodoh ya begitu kadang-kadang. Nah itu mesti Ustadz gimana? kalau Pak Ustadz? jodoh salah gimana tuh Ustadz? Kalau jodoh salah itu biasanya awalnya kenalnya dulu nafsu Mas. Wah berarti mantan istri saya nafsu tuh. Kenapa harus mantan Ya istri? kita mah nyalain orang aja dulu, apa nyalain diri sendiri ya. Nyalain orang itu berarti penyakitnya apa? Itu bukan penyakit, hobi. Ya. Perilaku buruk. Biarin aja. Pasti punya ini penyakitnya. Bagus, ya. Gimana tuh? Penyakitnya. Coba. Saya harus minta izin dulu dong yang hobi Ini begitu. ya, Pak Ustadz ini juga bisa kira-kira memprediksi kalau perilaku kita seperti apa. Oh, nanti coba. kedepannya sakit Misalnya apa. saya Nah, suka ini. menyalahkan Suka orang nyalahin lain. orang. Kedepannya mungkin apa Pak? Kemarin Kalau menyerah. presenter TV saya salah-salahin. Presenternya no comment Pak. Jadi kalau anggap aja ini mainan, ini mainan. Ya, ya, ya. Ini sebenarnya ilmu tapi kita anggap mainan. Oke. Kalau mamanya nyalain, nah berarti ini kecenderungan nyalain ini kan ada ego di situ, ada ego. Kalau ego itu insya Allah hubungannya dengan jantung sama hati besok. Jantung sama hati. Jantung sama hati. Nah kalau dengan nyalahinnya dengan emosi. Dengan emosi kan ada nyalain yang hanya kamu umumnya di TV kan Bercanda. Ya, itu nggak termasuk. Nah cuma dia nggak termasuk di jantung tapi nanti masuknya nanti di daerah tulang belakang sakitnya. Oh. Jadi di daerah tulang belakang. Kemudian kalau memang nyalahinnya sampai ya keterlaluan ya itu nanti di jantung. Jantung itu bisa lari ke arah koronernya. Aduh. Bisa seperti itu. Bisa sampai kayak gitu? Bisa. Tapi kita akan undang seorang bintang tamu lagi. Kita mau lihat komentarnya tentang Ustadz Danu. Ini adalah Andara Early. Andara. Apa kabar? Lu tinggi banget sih. Lu yang kependekan. Itu salah satu cara menyalahkan orang lain. Silakan Ibu Erli. Silakan. Kenapa? Rupanya kecilan. Hah?
Saya ke bagian duduk ini. Sisiran dikit makasih ya. Setiap hari duduk. Iya bener sih. Apa saya jadi hobi berdiri juga ya? Silakan. Andara ini belum lama menggunakan hijab. Iya, belum lama. Doang. Saya nggak butuh yang enggaknya kok. Saya ngasih tahu penonton. Lah terus apa? Kenapa marah-marah? Maksudnya mau kemana arahnya? Itu informasi ke penonton. Andara ini belum lama menggunakan hijab. Saya nggak butuh ke dia iya enggak. Itu informasi saja. Dan dia itu baru saja melahirkan. Informasi doang. Informasi. Saya nanya bener nggak? Benar kan? benar. Nah, itu penyakit apa itu? Yang mana nih yang ditanyain? Yang melahirkannya atau yang mana nih? Yang bisa bunting itu penyakit apa? Itu penyakit berani sama suami. Anda punya Tuh, Ustadz pusing nggak kalau punya pasien, mending punya 100 pasien yang nurut Normal daripada ya, yang begini ya Pak Enggak Ustadz, sih, ya? ini termasuk salah satu nyegerin saya. Nyegerin saya. Nyegerin saya, karena apapun bentuk kata-katanya itu bagi saya itu lucu gitu aja. kan ini hiburan nih Ustaz. Hiburan, iya, betul. Coba Pak Ustadz di kata-kata ini tuh juga akan dianggap lucu loh. Enggak, saya nggak berani. Nanti saya sakit nanti. Berani. Andara aja silakan yang ngata-ngatain. Maksud saya hanya tentang ada keluhan nggak setelah mungkin setelah melahirkan kenapa Kenapa gemuk, mungkin kenapa montok, kali mau tanya gitu sama Pak Ustadz. Emang itu penyakit Pak Ustadz? Enggak sih, kok kebanyakan minum vitamin aja. Iya, kalau dulu umumnya sebelum melahirkan kan dapat obat dari dokter itu kan, ya vitamin termasuk kalek ya, termasuk itu. Nah itu biasanya kalau orang-orang tertentu biasanya ingin badannya bagus, vitaminnya nggak diminum semua, insidentil aja. Seperti itu. Karena kalau memang gimana Ustaz? Jadi kalau umumnya pada waktu gemuk, waktu hamil biasanya kan oleh dokter kandungan itu kan dikasih obat-obatan nih untuk biar menjaga janin di dalam itu baik. Termasuknya itu ya kalek, terus kalsium, nah itu termasuk vitamin-vitamin penambah darah seperti itu Mas. Setahu saya. Nah, yang bikin gemuk itu sebenarnya bukan persoalan yang kayak kalek atau kalium atau kalsium atau penambah darah. Yang bikin gemuk itu biasanya vitaminnya. Nah, orang-orang tertentu kayak teman-teman artis itu biasanya kalau vitamin itu hanya diminum insidentil. Karena dia meyakini kalau makanan saya sehat, cukup, itu bayinya cukup juga. Jadi memang dia bisa hamil, kemudian badannya nggak terlalu gemuk. Tapi makanannya sehat. Makanannya sehat. Boleh juga kan, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, nggak ada Berarti masalah. besok-besok saya kalau hamil gitu boleh, nggak usah minum vitamin iya. ya? Tapi kita tahu dari mana Ustadz? Apanya? Tahu dari mana? Namanya juga kan datang ke dokter ya, pasti yang dipercaya dokter lah. Itu kan tergantung ceritanya Mbak Andara dengan suami. Kalau saya minum vitamin banyak, nanti saya gemuk loh. Siap saya gemuk nggak, mamanya? Saya nggak siap gemuk, ya udah vitaminnya dikurangin aja. Kalau udah terlanjur gemuk? Ya dikurusin. Saya ikutan kayak Mas Dedi, dikurusin aja. Nggak usah kepala gitu ya. Jawaban benar. Udah ketularan nih. Bahaya nih kelamaan di sini nih. Ini jawaban benar. Sama kayak orang ke dokter, saya diare, ya tahan. Bener. Terus ngapain nanya kalau begitu ya? Ini saya gemuk ya dikurusin, bener lah, iya bener. Iya benar. Iya, Cuma kalau kayak begini nih, kalau udah gemuk, nih jujur nih Mas Dedi jagonya nih. Makan diatur bener, jangan makan gorengan, seringlah makan rebusan, jangan makan kuah, banyak garam, banyak ini dikurangi. Bukan olahraga. perilaku buruk ya Pak Ustadz kalau... Enggak lah, ya itu tergantung suaminya. Kalau suaminya mau gemuk, itu asik, seksi ya silakan, nggak apa-apa. Mungkin suaminya dulu hobi nonton Teletubbies itu ya. Tapi tanya aja suami, kira-kira kamu suka saya gemuk atau sedengan atau kurus gitu. Mungkin kita break dulu sebelum terjadi keributan di atas sana. Yang mana tetap di hitam putih.
Silakan Andara, Anda boleh bertanya keluhan tentang penyakit pribadi Anda. Kalau Mungkin keputihan atau kalau suka pusing-pusing gitu. kerjaan itu. Jadi kalau Anda tuh ada sebuah pekerjaan. Tadi saya Pak, kalian yang pusing itu ada banyak macamnya ya Dia kan? tahu banyaknya dari mana? Oh iya juga sih. Kan pusingnya di mana? Pusingnya Di mana? Di sini kucing pala berdi Nah, kalau di kanan saya belum tahu, Ustadz aja. Kalau di kiri ya belum tahu juga. Di Pekerjaan. depan? Kenapa? Kalau di depan udah tahu. Depan, oh nggak tahu. Jadi taunya apa dong? Yang satu aja sini sampai sini karena kerjaan. Bukan karena ngantuk ya? Bukan. Nah, ngantuk itu disebabkan karena Anda tuh suka marah-marah. Belum ada pembahasan itu belum. Itu Coba baru Anda marah. seharian marah-marah dari pagi sampai malam. Ngantuk. Sampai sih yang ngantuk emang. Lapar dulu. Lapar dulu. Baru ngantuk ya. Silakan Ustadz. Biasanya marah karena lapar. Silakan Ustadz dijawab. Andara pusing. kepala sebagian kanan belakang dekat cerebral. Berat amat bahasanya. Ya buat sarapan ya cerebral tuh. Sereal. Iya, kalau sebelah kanan biasanya ada sesuatu yang difikirkan itu baik. Sebelah kanan itu ada yang khususnya otak, ada sesuatu yang dipikirkan baik. Dari mulai dia depan. baik. Iya kok bagus sih Pak Ustadz, saya pindah Iya, kalau- pusing saya ke kanan nggak bisa. Iya, kanan kiri kan kita kan manusia kan normal. Kadang berpikir baik, kadang berpikir kurang baik. Kadang kalau kita itu ingat sama Allah, pikiran kita baiknya banyak kan gitu. Cuma ada gini, pikiran baik tetapi ada embel-embelnya Mas. Bukan pikiran baik aja, pikiran baik yang diembel-embeli dengan kemarahan. Kalau di sini sudah ada kemarahan. Pikiran baik tapi diembel-embeli dengan kemarahan. Ya, contoh umpamanya begini nih. Contoh nih Mas Dedi. Umpamanya Mas Dedi nyuruh seseorang nih. Nyuruh seseorang itu baik. Nyuruh seseorang baik. Baik, sesuatu yang baik sebenarnya. Umum akan cerita bahwa yang disuruh Mas Dedi itu baik. Tetapi karena orang tersebut belum jalanin. Dan umpamanya Mas Dedi itu termasuk agak temperamen umpamanya. Nah, muncullah ngerti belum dijalanin, muncullah emosi. Kesel kok belum dijalanin padahal yang saya kasih tahu itu baik. Nah, kita nggak bisa ngerem di situ. Muncullah pada waktu ini sudah dimunculkan kebaikan nggak dijalanin, kita langsung marah. Nah, itu prosesnya di daerah sini. Nah Ustaz, saya kalau sakit kepala tuh dari depan kanan beliau semua sakit tuh, kenapa kira-kira? Ya, sebenarnya antara baik buruk. Nah ini, kemudian kalau yang di sini ada yang dipikirin, ada yang dilamunin tiap malam pamannya, atau sehari ada sesuatu yang dipikirin kemudian dilamunin. Kemudian kalau di belakang ada juga sakit kemeng, berarti ada juga yang diantara yang difikirkan semua Mas Dedi, ada iya. yang marah. Saya tahu berarti di sini tuh karena baik tapi Di tidak sebelah lapar, di kanan sini baik. karena marah, Iya. ini karena mikiran namunin. Mikir, ya. Nah, saya tuh setiap hari mikirin Gina. Kalau malam saya ngelamunin dia terus. Bahaya nih. Belum selesai. Iya. Tiap hari mikirin Gina. Tiap malam kalau mau tidur saya ngelamunin kamu. Iya. Di sini saya selalu ngomong sama dia, udah sama saya aja. Iya. Tapi dianya belum mau kan. Nah, Keluarlah penyakit sakit sini mau saya sebelah racun. Pas komplit. Ya. Sakit semua. Pacarnya nonton nggak? Tuh kan, temen pacar saya wabah. Caranya mau saya racun. Nah, gimana saya nggak sakit dari sini Oh, sampai ke sini? iya. Sampai kena marahmu sama pacar Iya, saya. iya. Jangan bilang-bilang lah ntar diracunnya. Nah ini masuk TV. Masuk TV. Pak Ustadz, aku mau tanya lagi deh. Boleh. Kalau tadi kan penyakit misalnya pusing, mah gitu. Lah kalau penyakit turunan, misalnya kayak diabetes atau hipertensi, kan udah dari orang tuanya. Kanker. Iya. Kanker yang kanker ya, bukan yang Iya. kantong kering. Sebelum ada diabetes atau sebelum ada kanker, saya mau tanya nih, dulu orang tuanya yang kena diabetes ini kena diabetes nggak? Tanyanya begitu saya. Biasanya sih iya kan keturunan. Keturunan. Pak Ustadz. Biasanya itu kan kata dokter nih. Kalau Iya. saya enggak. Saya umpamanya melihat seseorang nih, anaknya dikumpulin orang tuanya ini. Nah, saya bisa nunjuk nih yang diabetes pasti ini gitu.
Wow. Karena dari sifat itu mirip. Jadi saya tidak melihat ada genetiknya, tapi saya melihat sifatnya mirip. Atau karena dia paling gemuk juga, enggak? Gemuk tidak menandakan dia diabetes. Gemuk itu menandakan dia banyak vitamin yang masuk, nggak tercerna baik aja. Kita balik lagi ke iya, kan kita harus jujur kan gitu ya. Mama saya ada diabetes, saya bisa turun dong Pak Ustadz. Nah, diabetes itu persoalannya di sini sifatnya nih. Nanti Mbak Nikta bisa melihat. Diabetes itu insya Allah diawali dari pertama merasa solusi nasihatnya benar. Itu pertama itu. Sifatnya orangnya itu gitu. Jadi kalau udah memberikan nasihat, merasa aja dia benar. Kenapa sih nggak kamu iniin? Nah, itu merasa benar. Ibu saya begitu tuh Pak Ustadz, ya betul. Ini kayaknya nggak ada benernya dari tadi. Itu gitu. Yang pertama. Dibikinin makanan loh. Terus Pak Ustadz. Itu yang pertama, solusi nasihat tuh merasanya benar. Itu insya Allah pasti diabetes. Yang kedua, nah ini yang kedua. Kalau nyuruh harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, jengkel atau marah. Ini dua ini unsur diabetes di situ. Jadi orang diabetes pasti punya dua sifat ini. Jadi kalau seseorang ayah ibu diabetes tapi ada seorang anak saya lihat nih, ini anaknya baik nih. Saya tanya, ini pasti nggak kena diabetes? Iya, pasti bilang iya. Karena dia tidak punya sifat yang mirip yang terkena diabetes sama. Nah, itulah yang dikatakan oleh teman-teman dokter itu keturunan. Padahal yang saya lihat itu sifat. Jadi bukan penyakitnya yang menurun. Kalau keturunan semua anaknya dapat. Tapi saya bisa menebak ini yang kena diabetes atau dua ini yang kena diabetes. Mungkin penonton-penonton yang penyakitan boleh bertanya kalau ada pertanyaan tentang penyakit apa saja gitu. Nah, silakan Ibu, saya bisa lihat ini Anda kayaknya Stres. Banyak pikiran. Lagi nangis loh. silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Sukatmi. 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 Ya. Sudah setahun ini saya punya sakit lutut saya bengkak Ustadz. Lututnya bengkak. Ya, jadi Terus? kalau buat ini nggak bisa itu. Buat sholat juga agak susah gitu. Oh iya. Iya Ustadz. Gimana solusinya? Oh iya. Ibu Sukatmi, saya mau tanya nih. Ya, Ustadz. Kalau lutut itu berhubungan dengan keluarga. Berhubungan dengan keluarga ini adalah Ibu Sukatmi mengatur di dalam rumah tangga, baik dengan anak maupun dengan suami atau dengan saudara. Kalau ada saudara di rumah maksud saya. Nah, dalam mengatur rumah tangga di sini kelihatan penyakitnya bengkak. Nah, insya Allah yang mau saya berikan kepada Ibu Sukatmi, yang kanan apa yang kiri nih? Yang kanan. Oh, yang kanan. Ini mirip tadi saya sama Mas Dedi tadi. Ya kalau itu yang kanan berarti Ibu Sukatmi menyuruh entah itu putranya, entah itu suami menyuruh. Suami udah meninggal Ustaz. Bengkaknya kapan? Udah setahun. Suami meninggalnya kapan? Udah 7 tahun Ustaz. Oh 7 tahun, oke. Ini menyuruh kepada salah satu putranya. Ini salah satu bisa atau salah dua bisa. Tapi putra ibu, ini ibu nyuruhnya baik nih. Ya baik nih. Ya Ustaz. Umpamanya nyuruh sholat, umpamanya. Atau nyuruh nafkahi istrimu, umpama nyuruhnya baik nih. Nah, tetapi salah satu putra yang ibu beri, yang ibu suruh tersebut belum berubah sehingga menjadikan ibu dongkol. Padahal ibu nyuruhnya itu terus, hampir setiap saat tuh nyuruh. Pikiran. Iya, nah pertanyaan saya, apakah betul Ibu Sukatmi memang sering menyuruh salah satu putranya atau putranya sudah berkeluarga yang kalau disuruh memang sampai saat ini belum menjalankan, tapi Ibu Sukatmi ada dongkol di sini yang nggak bisa diucap, tidak bisa diomongkan kepada putra tersebut. Betul nggak? Saya nggak tahu ini. Ya misalkan anak saya yang kecil udah berumah tangga, ya nyuruh saya supaya akur-akur aja, jangan sering berantem, biar istilahnya sukses rumah tangganya.
Kalau yang anak yang kecil ini, kayaknya yang kecil ini emang sering berantem nggak dengan suami istri ini? Dulu juga, waktu baru-baru, tapi sekarang udah enggak, udah alhamdulillah udah baik. Sudah baik beneran? Ya. Sudah bagus? Sudah bagus. Tapi itu yang menjadikan ibu jengkel, walaupun ibu nggak bisa cerita? Dulu iya. Dulu ya? Iya, susah. Oh ya Sekarang sudah. enggak. Sekarang sudah enggak? Udah Tapi bengkaknya masih? Oh, tapi ya. nggak terlalu, nggak kayak dulu gitu. Oke, Ibu, ini jelas sekali. Berarti memang tadi saya ceritakan, memang menyuruh suatu kebaikan, Mas Edi. Kalau ini kanan, nyuruhnya baik. Cuma putranya tadi ada yang belum match dengan suami istri, belum match. Nah, beliau tuh terenyuh. Orang tua kok lihat ini anaknya berantem terus, terenyuh. Akhirnya kan ngomong sama anaknya. Tapi karena persoalannya kan bukan anak disuruh rukun, tapi persoalannya ini kan belum selesai. Belum memaafkan. Bukan belum memaafkan. Jadi persoalan antara ibu nyuruh anak sana persoalan anak ini kan belum nggak klop gitu loh. Ibu ngertinya berantem tapi anak sendiri punya masalah suami istri. Nah, ini karena belum selesai, ibu juga jengkel tapi nggak bisa ngomong kok ya berantem terus. Nah, itulah yang menjadikan ini menjadi bengkak. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau ibu mau sembuh cepat. Ibu mau, Bu Sukatmi? Mau sembuh cepat? Pak Ustadz mau. Mulai nanti, apalagi di bulan Ramadan, doa pada Allah Ta'ala. Ya, setiap kali sholat wajib, ataupun habis sholat, doa. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Terus doa, ya Allah, jika lutut saya bengkak, disebabkan karena saya sering jengkel, atau marah yang saya simpan kepada anak saya jika dahulu melihat anak saya berantem. Kuncinya di situ. Ya. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Doanya itu, ulangi lagi terus. Diulangi terus, mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 1 minggu, mudah-mudahan 3 hari ini mulai kempes. Amin. Insya Allah. Ya? Baik, terima kasih. Saya benar tuh Ustadz tuh tadi tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah keluarga itu, masalah keluarga biasa kalau lutut tuh masalah keluarga. Makanya saya waktu cerai lutut kanan saya juga agak kopong. Nah, itu beda. Ini beda ini. Iya. Pak Ustadz aja udah bisa jawab itu beda. Itu beda kan bukan sakit. Tapi kan masalah keluarga juga Ustadz. Iyalah. Kayaknya kangen ya. Kalau itu lebih ke BTT sih, butuh tadi tayang. Itu kan penyakit juga. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masuk ke segmen terakhir sekarang dan saya mau tanyanya sama Andara dulu. Andara percaya tidak dengan kata-kata Ustadz itu semua? Secara logika sih masuk semuanya gitu. Maksudnya ya balik lagi apa ya? Kenapa kok dikit-dikit berhubungannya sama keluarga yang sesuatu yang sangat kecil gitu skopnya gitu, yang maksudnya paling dekat dengan kita. Jadi ya bukan nggak mungkin, logis-logis aja gitu. Oke. Kalau Ustadz sendiri gimana caranya Anda meyakinkan orang-orang untuk percaya dengan teori Anda ini sendiri? Saya nggak perlu meyakinkan orang. Karena kalau udah hubungannya sakit nanti yang merasakan sembuh dan tidaknya kan dia. Jadi saya biasa aja. Ada nggak orang yang, wah kok saya nggak bisa sembuh nih udah ke Ustadz? Gitu? Nah, itu biasanya orangnya yang hobinya gampang protes. Gampang protes? Gampang protes. Jadi sakitnya tempat lain nanti? Enggak sih. Jadi sakitnya sendiri juga kadang belum sembuh, Mas. Jadi kalau seorang itu mamanya dinasehatin, mamanya kalau orang Islam dinasehatin dengan kata-kata yang baik itu nurut. Nah ini insya Allah malah sakitnya gampang sekali sembuh yang seperti itu. Tapi kalau mamanya frontal, orangnya ini punya sakit, sakitnya apa? Jantung, itu susah sekali sembuh gitu. Sudah susah sekali. Nah, tapi kalau mamanya dia jantung, tapi dilihat, oh ini matanya tipenya begini, kemudian hati saya lihat pada waktu dia ngomong, kata-kata yang dia pilih begini, dia lembut sebenarnya, dia cuma emosi karena sesuatu, insya Allah bisa sembuh. Oke, gitu, menganalisanya. Ini saya lempar lagi ke penonton, ada penonton yang mau bertanya lagi, ada satu, nah ada ibu-ibu yang pakai hijab kuning itu, silakan Bu, langsung namanya siapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa nanya langsung, selama ini saya pengen nanya di tayangan, selalu nggak bisa Pak Ustadz. Ini yang saya mau tanyakan, saya punya penyakit polip, itu karena apa? Gimana caranya untuk agar penyakit itu bisa hilang, Pak Ustadz? Polip ya? Polip di rahim ya Pak Ustadz? Oh, polip rahim? Iya, selama ini kan saya dengar hanya di hidung ya, iya, sekarang banyak di rahim. Iya. Gitu aja Pak Ustadz. Ya? Ibu siapa? Saya Ibu Nunung. Ibu Nunung. Iya. Oke.
Ibu Nunung, Iya. mic-nya mohon masih di bawah ya. Kalau polip itu ada di rahim, itu insya Allah berhubungan dengan cara bicaranya Ibu Nunung. Cara bicara nih. Jadi maksudnya kan bisa aja kandungannya turun, bisa. Nah, yang saya mau ceritakan adalah Ibu Nunung itu sebenarnya, mohon maaf ya Bu ya, sebenarnya doyan cerita. Ngobrol itu santai. Ngobrol itu bisa santai, cerita. Kadang malah lebih, ya agak lebih bawel dikit lah, umpama loh ya. Tapi Suka ngebanyot. iya maksudnya. Iya, kalau ngomong itu lebih melebihi. Nah, berarti insya Allah cara bicara Ibu Nunung jangan menggebu, biasa saja. Jadi jangan ada tekanan. Jadi kalau mempunyai Ibu Nunung ngobrol nih. Kalau udah ngobrol itu maunya Itu bukan orang gila itu ya kalau ngomong wah. bukan, nah kan ngaku. Ya kadang memang kalau lagi emosi suka gitu. Nah, itu maksud saya. Ngeluarin gitu. Nah, makanya di situ sama Allah pintar, karena Ibu Nunung termasuk yang disayang, dikeluarkanlah ini. Biar bicaranya dikurangi maksudnya. Paham ya Bu ya? Ibu Nunung mulai hari ini dicoba berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jika saya terkena polip rahim, ya, jika itu disebabkan karena gaya bicara saya, ngomong saya yang terlalu menggebu, jika itu salah di hadapan-Mu ya Allah, saya mohon ampun. Doa itu terus menerus, kemudian sehari-hari Ibu Nunung berubah. Kalau bicara santai, kalau mau ini ingat, aku ingat Ustadz Danu aja. Jadi enggak istighfar dulu, jadi ngomongnya biasa. Insya Allah itu nanti kembali lagi normal, kembali sendiri. Insya Allah seperti itu. Amin. Sudah paham ya? Amin. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Luar biasa loh. Tapi Pak Ustadz udah banyak pasiennya yang sembuh dengan terapi yang Pak Ustadz kasih itu Pak? Ya, alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak. Yang penting nurut gitu aja kalau saya. Benar-benar Pak Ustadz cuman hanya dengan omongan aja gitu iya, Pak? iya. Cukup tobat gini Iya, cukup air tobat. atau apa? Enggak, air untuk apa? Kalau haus ya minum air. Wow. Iya, enggak cukup dikasih omongan, mau aja insya Allah bisa sembuh. Sembuh itu bisa relatif, bisa hari ini atau pas berhadapan dengan saya, atau besok, atau seminggu lagi, itu kriterianya Otomatis seperti gitu, itu. Pak. Iya. Kalau untuk menghindari penyakit, belum tahu kan kalau ada penyakitnya, untuk menghindari, kira-kira datang ke Pak Ustadz bisa nggak? Iya bisa. Maksudnya Ya kalau untuk- saya berperilaku baik itu insya Allah menghindari penyakit. Begini aja, penyakit keluar dari mata umpamanya. Belajarlah kalau melihat sesuatu nggak cocok jangan emosi. Itu nanti masalahnya di mata kita. Kalau di otak, di kepala mau ada tumor, ada kanker, ada sesuatu yang dokter bilang ini nggak ada penyakitnya, berpikirlah yang positif. Kalau yang di telinga mendengarkan sesuatu nasihat boleh, tapi mendengarkan sesuatu wujudnya fitnah, ayo diterima baik, jangan emosi. Gitu. Jadi tetap positif, Tetap positif gitu terus. ya, Ya, auranya ya. seperti itu. Jantung diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk menjalani sesuatu yang baik dengan penuh keikhlasan. Tetapi kalau jantung kita gunain memompa darah ke tubuh tapi untuk iya koroner nanti. Makanya Allah menyetopnya di koronernya itu. Jadi ini pandainya Allah. Semuanya dari tubuh itu banyak. Hati fungsinya untuk mengimani atau mau meyakini sesuatu kebaikan itu ya baik. Tetapi karena kita sering nolaknya dengan emosi, muncullah mulai dengan hepatitis, liver, atau sirosis, kanker hati. Nah ini bisa saya ceritakan karena kasus-kasus yang sirosis, kanker hati ya ada ya banyak ya alhamdulillah sembuh. Oh gitu, yang datang Iya. ke Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz, sebenarnya satu lagi sih penyakit yang saya pengen tanya. Ini yang makin banyak di masyarakat, mungkin menjadi momok, dibilang obatnya susah. HIV AIDS Pak Ustadz. Apa itu perilaku buruk juga? Sama HIV AIDS itu perilaku buruk. Bisa sembuh Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Bisa sembuh Pak Bisa. Ustadz? Total gitu? Iya total, asal nurut ya. Namanya HIV itu disebabkan karena satu, kekakuan hati. Hatinya kaku kalau dinasihat. Ini awalnya dari orang tua. Dulu dia dinasihatin orang tua susah sekali. Sudah susah semaunya sendiri, ini semaunya sendiri. Semaunya sendiri nih. Jadi apa yang dia kerjakan tuh nggak peduli nih orang tua mau ngomong apa, mau ini nggak peduli. Nah,
Termasuk salah satunya orang-orang yang pakai narkoba. Muncullah akhirnya virusnya muncul pasti. Ya, munculnya virus inilah yang kebawa di jarum suntik yang nanti kalau dipakai ya tetap akan ada di situ. Kalau seseorang yang pakai juga sama narkobanya, tipenya kan sama. Iya sih. Dia orangnya kaku, dinasihatin susah, semuanya sendiri. Ya ini disuntikin ya jadi. Tapi kalau seseorang yang nggak pakai, kayak punya penyakit cacar. Ada teman kita cacar. Selama kita tidak agresif dengan keadaan, teman kita cacar seharian 2 hari nggak kena cacar. Nggak perlu dengan preventif dengan seperti ini sih. Jadi intinya itu insya Allah bisa asal nurut aja. Ada yang sudah pernah sembuh HIV/AIDS? Sudah, alhamdulillah sudah. Diperiksa dokter? Diperiksa dokter. Sembuh? Terus gimana Pak sembuhnya Pak? Disuruh apa? Jadi pasien saya ini tahanan sebenarnya yang kena HIV. Tahanan di salah satu pulau. Dia telepon saya minta tolong, saya kena sakit HIV. Oke, kalau ingin sembuh, nurut nasihat saya. Dulu kamu sering begini, iya. Dirubah mulai saat ini. Beliau merubah. Terus, tiap kali telepon hanya ada perubahan saya lihat mulai, terus akhirnya berapa bulan kemudian, dia tes lagi ke dokter, itu sudah normal. Orangnya masih di penjara sampai saat ini. Karena dia narkoba sih, memang betul narkoba. Wow. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih udah di sini bisa memberikan kita ilmu yang berguna juga mudah-mudahan. Dan balik lagi semuanya kita kembalikan ke pemirsa ya. Percaya tidak percaya semuanya kita kembalikan ke pemirsa juga. Tapi ada satu hal yang saya yakin satu hal dari dulu bahwa sakit itu akan merubah seseorang. Apapun itu orangnya, apapun itu sakitnya. Karena segala sesuatu yang berupa sakit, dia akan merubah perilaku seseorang. Entah menjadi baik atau entah menjadi buruk. Dan mostly bisa menjadi baik kalau dia pernah merasakan sakit. So just remember one thing, pain change people. Saya dari Kewishen Nitagina, inilah hitam putih.